Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bahrul Amarudin di tutorial Framework I. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai handling request atau yang biasa disebut penanganan request dari klien. Apa sih handling request itu? Handling request merupakan penanganan proses yang dijalankan oleh Y saat ada request dari klien atau browser. Semisal teman-teman mengakses sebuah website, maka itu adalah sebuah action dari teman-teman untuk melakukan request kepada server mengenai URL yang teman-teman inginkan, seperti itu. Kemudian bagaimana proses penanganan request tersebut di Y? Maka dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah posisi teman-teman atau browsernya teman-teman ketika melakukan sebuah request. DJ akan menjalankan sebuah file config yang akan merunning aplikasinya di server. Kemudian ketika ada request dari browser, maka akan diatur di routingnya. Di routing ini akan diteruskan ke controller yang dimaksud, kemudian menjalankan logiknya sesuai dari request yang diinginkan, kemudian akan difilter dan juga akan di-returnkan atau dikembalikan hasilnya kepada yang melakukan request, di mana posisi sekarang adalah browser, di mana hasil dari requestnya tadi akan berupa apa? Apakah berupa action dari model atau berupa tampilan? Semisal teman-teman melakukan request pemanggilan data kategori untuk menampilkan semua data kategori, maka dari Y atau engine-nya Y akan melakukan pemrosesan di controllernya, kemudian dia melakukan pemanggilan data dan sebagainya yang dibutuhkan, kemudian dia akan mengembalikan nilai tampilan dari daftar kategori tersebut ke tampilan browsernya teman-teman. Mungkin dari penjelasan gambar ini agak membingungkan, maka langsung saja kita bersenang-senang bersama source code yang sudah kita buat sebelumnya. Kembali lagi ke directory aplikasi atau project block, di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil membuat model kategori melalui G. Nah, di sini saya juga akan mempraktekkan sama, saya juga akan menggunakan G. Di mana saya akan membuat dulu CRUD generator dari model kategori. Di sini kita bisa masukkan kategori. Jangan lupa teman-teman beri path-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa klik preview. Nah, di sini nanti akan melakukan generate controllernya, kemudian beberapa view yang dibutuhkan bisa langsung kita klik generate. Bisa kita cek apakah sudah berhasil. Ternyata belum. Bisa kita centang semuanya, kita klik generate, maka sudah tergenerate. Bisa kita cek di foldernya. Di sini di controller akan muncul maaf, kita salah directory blok. Nah, di sini
ulang lagi, backend model kategori. Kemudian kita preview, kita klik generate, maka sudah tergenerate. Kita cek di sini kategori sudah ada, kategori controller sudah ada, modelnya juga sudah ada. Nah, untuk melihat hasil dari CRUD generator ini, maka di sini kita bisa lihat di R sama dengan kategori. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi karena kita belum mengaktifkan pretty URL. Nah, apa itu pretty URL? Pretty URL adalah sebuah konfigurasi yang ditawarkan oleh Y, di mana ketika kita mengakses URL website, di sini kan terlihat kita masih mengakses index.php, kemudian memasukkan query-nya, maka ini bisa kita ubah dengan melakukan perubahan di config, kemudian di main.php kita bisa scroll ke bawah. Di URL manager ini bisa kita aktifkan dengan menghapus komen, kemudian enable pretty URL nya jangan lupa diberi value true. Kita simpan, maka di sini kita bisa akses dengan kategori. Ada errornya. Di sini kita sudah enablekan, maka bisa kita akses dengan localhost framework blog backend web index.php/kategori. Jadi tidak perlu menggunakan parameter lagi. Nah, di sini kita bisa cek, semisal kita ketika teman-teman melakukan klik untuk create ternyata error. Nah, tidak perlu panik. Ternyata di sini kita harus menambahkan suatu HT access di project kita supaya index.php secara otomatis terload. Di sini kan di antara web dan kategori itu masih terdapat file index.php. Nah, supaya index.php ini bisa hilang dan bisa kita akses websitenya begini, kan error. Nah, ini bisa kita benahi dengan cara kita perlu membuat file .htaccess, di mana isi dari file .htaccess seperti ini. Nah, sehingga ketika di suatu directory terdapat file index.php, maka directory tersebut akan di-load secara otomatis. Sehingga di sini kita bisa akses. Ternyata ini harus diletakkan di directory webnya teman-teman, bukan di directory rootnya. Nah, ini juga harus dimasukkan juga di yang front end. Nah, seperti ini. Bisa kita cek hasilnya. Nah, maka URL yang kita akses sudah lumayan bagus, tidak terlihat index.php-nya. Di sini kita bisa klik create, semisal dengan ID 1, kategori umum. Kita simpan, maka datanya sudah muncul. Nah, kok bisa seperti ini? Otomatis ketika halaman indeksnya diakses, kemudian create kategori, bisa juga melakukan update, bisa juga melakukan lihat detail, seperti itu. Nah,
Request seperti ini ditangani oleh controller, di mana controller yang menangani untuk CRUD kategori berada di file backend controllers kategori controllers. Nah, di sini terdapat beberapa metode, diantaranya ada action index. Action index ini akan dipanggil ketika teman-teman mengakses website URL ini. Jadi ketika teman-teman mengakses URL web/kategori, maka ini akan memberitahu kepada Y untuk melakukan pemanggilan ke metode indeksnya, action index. Jadi di sini ada action view, ada action create, ada action update, ada action delete, dimana itu adalah action untuk semisal teman-teman mengklik create kategori, maka dia akan memanggil metode action create, sehingga dia akan memunculkan tampilan form untuk create-nya. Semisal view seperti ini, maka di sini adalah view. Semisal update, maka di sini adalah update. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih.